Salam salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya Wisnu. Nah, malam hari ini gitu ya. Woi, halo Pak Cahyo. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol gitu ya. Ngobrol berdiskusi gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini masih ada yang jalan atau yang sudah pulang, sudah berjalan dari perjalanan pulang atau bahkan masih di kantor gitu ya. So, malam ini kita akan belajar bersama dan akan banyak insight pastinya malam hari ini gitu ya bagi teman-teman yang udah join dan saya rasa teman-teman yang join di sini adalah teman-teman pembelajar semua gitu ya meskipun waktu setelah bekerja teman-teman masih hadir di sini. Nah, so malam hari ini ya, malam hari ini kita akan membahas apa sih di Leaderstock malam ini gitu ya. So malam hari ini kita di Leaderstock di bulan Januari ini gitu ya. Di awal tahun 2023 kita akan membahas our business leaders prepare your career management. Wah. Nah, kalau kita berbicara karir manajemen gitu ya, nggak lain nggak bukan salah satu narasumber dari Sinergia Konsultan yang sangat expert itu ada Mama Lili. Saya manggilnya Mama ya, gitu ya, karena ini Mama saya, gitu ya, Mama saya yang sudah kenal lama. Terus ini Mama yang ada di Jakarta, makanya saya manggilnya Mama Lili, gitu ya. Mama Lili adalah karir coach dan human capital expert di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, gitu ya. Dan Mama Lili ini meskipun apa ya, ini posisinya masih di kantor nih, meluangkan waktu untuk online sama teman-teman. Jadi Mama Lili menghindari macet di Jakarta, online dulu baru pulang gitu ya. Luar biasa dedikasinya Mama Lili ini. Hai Mama Lili, salam-salam dulu sapa dulu sama Halo, Mama Lili. selamat Hai. malam. Selamat malam Wah, ini semuanya. masih di kantor ya, Mas ya? Masih. Wah, luar biasa gitu. Tadi ditunjukin sama Mama Lili. Ini loh kemacetan di Jakarta, mau lihat gitu. Dilihatin di bawah gitu. Waduh. Serem gitu ya. Macetnya di dekat di daerahnya Mama Lili. So, teman-teman, sebelum kita mulai gitu ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Wisnu gitu ya. Saya akan jadi host pada malam hari ini yang akan membantu teman-teman di sini kalau ada pertanyaan atau ada kendala. Nah, kalau ada kendala teknis, teman-teman bisa menanyakan. Di sini ada Mas Noval, ada Mas Rio gitu ya yang akan bantu teman-teman secara teknis gitu ya. Kalau memang selama Zoom ini teman-teman ada kendala, bisa chat-chat di kami gitu ya. Nah, sebelum kita mulai juga, saya akan menyampaikan beberapa hal gitu ya supaya kita mendapatkan insight dan kita bisa bertransformasi di malam hari ini. Yang pertama ajakan kami adalah cek koneksinya gitu ya, cek koneksinya malam hari ini. Yang lagi di jalan, masih di kantor atau sudah di rumah, boleh cek koneksinya. Siapa tahu lagi banyak tethering digunakan, gitu ya bisa kita kondisikan koneksi kita agak lancar karena siapa tahu di dalam pembelajaran malam hari ini banyak insight-insight yang didapatin dari Mama Lili ya. So yang kedua adalah kami ajak teman-teman untuk lebih aktif dalam belajar malam hari ini ya karena harapannya kami bukan dari satu sisi dari kami tapi nanti kita bisa saling terkoneksi gitu ya dari pertanyaan atau dari insight teman-teman yang sudah pernah dialami sebelumnya ya. So yang ketiga, kami ngajak teman-teman juga untuk preparation stationery, bisa pakai buku kalau memang butuh buku gitu ya. Atau teman-teman sekarang juga bisa menggunakan gadget atau HP-nya teman-teman untuk mencatat dan lain sebagainya terkait insight-insight yang didapatkan dari sesi malam hari ini. Yang keempat, ajakan saya adalah seperti yang tadi gitu ya, di nomor 2, aktif untuk bertanya gitu ya, karena dengan pertanyaan teman-teman bisa memberikan insight-insight baru untuk teman-teman yang lain. Jadi kita saling belajar satu sama lain. Ya. So yang selanjutnya gitu ya, kami juga akan menginformasikan bahwa selama sesi Leaderstock ini, gitu ya, kami akan mute suaranya teman-teman. Bukan berarti kami nggak mau mendengarkan suaranya teman-teman, gitu ya. Tapi lebih agar kita saling menjaga satu sama lain agar tidak ada noise yang masuk dan bisa mendapatkan insight yang maksimal dari Mama Lili, gitu ya. Kenapa kami mute? Nanti kalau teman-teman ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau teman-teman bisa itu nanti kami akan buka mute. Kami akan meminta tolong ke host untuk membuka ini ya, hostnya membuka mute Anda atau Anda bisa mute langsung kalau unmute langsung kalau Anda diizinkan untuk membuka itu, gitu ya. Next. Nah, gini. Bagi teman-teman yang malam hari ini, saya sangat terima kasih yang sudah
open kamera gitu ya. Ada Bu Nur, wah ini, halo Bu Nur gitu ya. Ini dari RSAB, ini sepertinya masih kantor juga Bu Nur gitu ya. Wih, kelihatan tangannya, lama nggak ketemu sama Bu Nur gitu ya. Ada Pak Samsul, thank you sudah open cam Pak Samsul gitu ya. Bagi teman-teman yang di sini masih close kamera, ajakan kami juga kalau teman-teman memungkinkan itu bisa open kamera agar kita bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, tidak salah berlama-lama gitu ya. Itu dia beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sesi leadership malam hari ini sebelum kita mulai. So, malam hari ini saya undang Mama Lili untuk menyampaikan introduction di awal sebelum kita start. Waktu kita start. Silakan Mama Lili. Oke, introduction apa nih yang dimau sama Wisnu? Mau minta suruh mamanya introduction apa? Masih mute, nak. Nah, boleh kasih introduksi sedikit, Mak. Kenapa sih business leaders itu perlu menyiapkan karir manajemen? Oke, saya mau tanya dulu. Oh, oke. Mau Kalau tanya sebelum dulu saya ke jelasin, teman-teman saya ya. mau tanya tuh. Oh, kasih, iya. Aku kan kemarin tadi udah titip slide ya. Coba Oke, siap. Saya akan open slide-nya, Mama. kasih slide-nya. Sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Saya pengen tanya juga teman-teman di sini, pain point-nya apa sih di karir manajemen di tempat teman-teman sendiri gitu kan? Biar apa? Biar maksudnya pada saat nanti menjelaskannya atau kita sharing di sini lebih enak ya, bisa menjawab semua apa yang memang jadi pain point teman-teman di lapangan. Gitu kan ya, Nu ya? Itu kan Oke. lebih enak ya, lebih Nah, lebih interaktif daripada saya ngasihnya teori gitu kan. hmm, hmm, hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama Lili. Boleh dong drop Ya, what is di your pain kenapa? point in career Iya. management? Apa yang jadi pain point-nya teman-teman di career management? Boleh drop di kolom chat teman-teman langsung. Apa yang jadi pain point-nya teman-teman di career management? Silahkan. Atau mau open mic juga boleh ya, Mama Lili ya? Ya, apa sih yang jadi masalah gitu kan? Apa sih yang Apa yang jadi menjadi masalah atau pain point? isu gitu kan? Karena kan jangan-jangan nanti kita mencoba menyampaikan mereka udah jalanin loh, Nu. Malah nanti akhirnya kan waktu mereka yang sudah luangkan tidak menjawab apa yang memang mereka butuhkan, gitu. Hmm, Boleh loh open kalau Kak, open mic ya. boleh loh open mic gitu. Silakan teman-teman. Ada Pak Andi udah open mic maybe. Mungkin mau menyampaikan Selamat sesuatu Pak malam, Andi. selamat malam Bu Malam Lili. Pak Andi. Selamat Malam, malam. Pak Andi. Saya sih sudah nggak bekerja ya karena sudah retired. Saya sudah usia 60. Saat ini saya bersama teman-teman ya sudah mulai tahun 2017 itu membuat usaha seasoning ya. Seasoning mereknya Halawa. Nah, yang membuat saya tertarik dengan topik ini sebelumnya, posisi terakhir saya itu di HRD, setup Departemen HRD, betul-betul baru. Nah, itu masih mereka itu perusahaan saya yang tempat saya bekerja terakhir itu sama sekali tidak tahu capital management itu. Jadi dia masih pada tahap personalia. Pada tahap personalia sehingga saya itu terus mencoba, ya dulu pernah baca human capital, mencoba menawarkan konsep kepada mereka dan mereka itu, wah apa ini gitu loh. Apa sudah perlu pakai ini? Saya bilang perlu karena Bapak Ibu owner harus tahu peta SDM di perusahaannya. Nah itu yang saya ingin tahu dan sampai saya sudah keluar pun mereka itu masih tanda tanya itu ini apa perlu toh kayak begini ini ya saya rasanya sudah mentok ya untuk menjelaskan itu seperti itu. Nah dan saya yang ingin saya tanyakan itu human capital itu sudah sampai mana di saat ini karena saya kok menawarkan matriks itu matriks human capital itu kok mereka juga nggak ngeh ya seperti itu. Seperti itu Bu Lili, Mas Wisnu. Oke, berarti ini mendasar sekali ya Pak, kalau saya melihat ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya.
Jadi sebelum memang kalau misalkan di perusahaan, belum ngerti, misalnya belum kepengen untuk ngomongin ke human capital bahwa, SDM atau karyawan yang ada di perusahaannya itu jadi aset ya, buat si organisasi, ya jangankan ngomongin, ke karir manajemen kan ya. Nah, kalau misalkan ditanya, "Udah sampai mana sih sekarang?" Sekarang itu fungsi human capital yang sesungguhnya untuk di organisasi yang cukup besar tuh udah jadi strategic partner ya. Dia tuh benar-benar jadi strategic partner dan dia tuh benar-benar, apa ya, bisa juga, yang menjadi kunci untuk mendrive perusahaan itu, eee, berkembang atau enggak. Karena dia akan si si human capital-nya atau si HR-nya, dia akan mengikuti arahan organisasinya kemana. Dia akan kasih advice. Dia akan sebagai, expertise di human capital, dia akan kasih arahan. Secara strukturnya kayak apa, kemudian juga, eee, orang-orang yang direkrut itu memang seperti apa, sampai juga ke arah, remunerasi. Dan juga ya yang seperti hari ini kita mau bahas, ngomongin manajemen karir. Karena di sini kalau yang namanya manajemen karir tuh, namanya organisasi yang memang mau terus berkembang. Mereka akan berpikir, "Habis ini, ya amit-amit," gitu kan, amit-amit semua orang kan bisa aja, contohnya misalkan meninggal atau resign. Kan perlu ada orang yang dipikirkan, orang yang menggantikan tuh siapa. Atau misalkan organisasi yang memang, cukup cukup krusial, cukup bersaing di dunia 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 SDM-nya sehingga misalkan, turnover-nya cukup tinggi, mereka mesti pikirin gitu kan. Mesti pikirin bagaimana caranya, ngejagain karyawannya untuk tidak resign dan juga satu sisi bagaimana memikirkan karirnya mereka dan memikirkan juga siapa yang akan menggantikan leaders ke depannya. Jadi yang namanya HR tuh ada fungsinya sangat strategik ya untuk organisasi. Karena kalau misalkan sampai kosong di posisi tertentu, itu mungkin jadi isu ya, jadi masalah untuk organisasinya. Organisasinya mungkin tidak bisa jalan atau apa. Atau mungkin dari, teman-teman punya core bisnis yang sangat spesifik, sangat teknikal, dan kalau orang itu nggak ada gitu kan, orang itu nggak ada, perusahaan akan kehilangan kehilangan opportunity bisnisnya. Karena kenapa? Dia yang bikin gitu kan. Nah, kita kan mesti pikirin karir manajemen dari sisi apa, dari sisi organisasinya. Tapi terkadang juga yang kita kadang-kadang lupa, sebenarnya yang namanya karir, kejelasan karir untuk apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya, Gen Y, Gen Z. Mereka tuh sangat, trigger terbesar itu karir. Jadi kan saya juga career coach ya. Jadi kalau, teman-teman di sini sempat dengar juga yang namanya apa, great resignation. Jadi benar-benar keluar, resign secara besar-besaran di dunia ini. Dan kebanyakan salah satu yang menjadi alasan mereka itulah, career exploration, ya. Jadi kalau misalkan, saya mendengarkan membaca dari studi white paper yang ada gitu kan. Ternyata dari apa ya, dalam satu hari itu bisa bisa hitungan beberapa, eee, be puluhan, puluhan orang mencari ngomongnya masalah karir, ya. Jadi yang namanya karir itu dua sisi itu sangat sangat apa, kalau menurut saya sangat sangat dibutuhkan ya. Satu sisi perusahaan butuh untuk, mempersiapkan leaders-leaders ke yang masa akan datang atau juga untuk juga, membackup layer-layer yang memang critical position ya di perusahaannya. Nah, kalau misalkan dari sisi employee-nya, employee juga butuh, karena anak sekarang tuh
maunya jelas, saya nanti seberapa cepat bisa naik jadi manajer, seberapa cepat saya bisa kasih kesempatan. Karena keinginan untuk belajar, keinginan untuk mengeksplor, keinginan untuk, tahu lebih banyak itu, anak-anak sekarang itu sangat sangat ini ya, sangat 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 besar, gitu. Jadi ya terkadang terkadang perusahaan juga lupa ya. Ya mungkin kasih slide yang berikutnya kali, Wisnu. Saya mau kasih tahu juga, eee, apa sih yang memang harus disiapkan oleh organisasi kalau misalkan terkait, dengan si career management. Intinya kan career management itu kan ngomongin proses ya. Jadi proses organisasi bagaimana dia memilih, bagaimana dia mengevaluasi, kemudian bagaimana dia sampai meng-assign tuh menempatkan atau memberikan tugas dan mengembangkan karyawannya. Untuk apa? Untuk tadi, mengelola talent-talent yang cukup bagus untuk mengisi kekosongan di, future leaders-nya. Ya, dari sini juga musti tahu tuh, human capital dan harus punya informasi kepada business leader, kira-kira, demografi dari pekerja kita tuh atau dari karyawan kita tuh kayak apa sih? Apakah ada yang mau pensiun? Apakah memang, ada yang memang perlu dirotasi atau apa? Itu sangat 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 perlu ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah di teman-teman di sini yang apa, yang ikut di kelas ini, apakah ada yang sudah punya mekanisme? Sehingga di sini juga nanti bisa interaktif ya, sharing apa yang terjadi di, perusahaan teman-teman dan kita bisa diskusi nih, bisa kasih insight juga buat peserta yang ada di sini, ya. Saya juga bisa sharing, di organisasi saya dan organisasi saya sebelumnya. Jadi yang namanya, eee, career management itu dan saya rasakan sendiri ya, itu udah saya rasakan sejak pertama kali masuk, pertama kali direkrut. Bukan hanya pada saat udah di dalam, tapi sudah pertama kali direkrut sudah di-plan, saya tuh musti ngapain. Ya walaupun sebenarnya ada proses yang perlu identifikasi gitu kan, perlu ke slide berikutnya mungkin, Wisnu. Nah ini salah satunya ya step, untuk, yang tadi ya, yang sering terlupakan di dalam organisasi itu diskusi. Diskusi dengan siapa? Diskusi dengan karyawan ya, menggali. Sebenarnya dia punya punya apa sih, punya aspirasi kemana sih? Nah, kalau misalkan teman-teman di sini, apa, tahu dari aspirasi dari si karyawannya sendiri, sehingga pada saat, me dengan kebutuhan organisasi, itu akan sangat membantu ya. Karena di slide berikutnya saya paling suka ngasih tahu seperti ini, khususnya kepada karyawan, ya. Saya sering ngobrol juga boleh ke slide berikutnya Wisnu, dengan karyawan ataupun dengan coach saya gitu kan. Yang paling yang paling the best ya untuk bicara ngomongin career management. Orang itu kan punya punya passion, tapi juga orang itu harus punya talenta ya, punya punya kemampuan gitu kan. Tapi kalau misalkan orang punya passion, punya kemampuan, organisasi nggak butuh, nggak akan kejadian, ya. Jadi di sini harus sama-sama melakukan satu, kolaborasi ya. Jadi yang sekarang tuh nggak model juga namanya, habis perusahaannya nggak kasih kesempatan sih gitu kan. Tapi satu sisi dari passion-nya si karyawannya sendiri sudah menunjukkan nggak kalau dari sisi kinerja, kan ngomongin talent ya, kayak dari sisi kinerja, dari sisi talent,
apa di pekerjaannya itu sudah menunjukkan kinerja yang terbaik. Karena kalau misalkan sudah menunjukkan kinerja yang terbaik, organisasi nggak akan lepas, yakin, gitu kan. Organisasi nggak akan lepas. Organisasi yang memang nggak pernah bisa lihat karyawannya, ya berarti ya mungkin tadi nggak ngerti konsep human capital tadi. Nah, kalau kita di sini HR ya nggak bisa nih kita loncat, jangankan ngomong karir manajemen, prinsip utama fungsi HR sebagai human capital aja yang mesti itu dibangun dulu gitu kan, sebelum mencapai ke sini. Mungkin itu ya dari aku sebelum kayak sepertinya sih kan lebih enak kita kalau diskusi ya. Ya, ya, ya. Nah, Oke, Mama, sambil silakan. diskusi sambil nunggu teman-teman tanya. Sebenarnya saya ada Oke. penasaran dari pengalaman Mama mendampingi klien-klien gitu ya. Beberapa klien yang kita dampingi itu sangat awareness terkait namanya karir manajemen atau membentuk karir di internalnya perusahaan gitu ya. Tapi terkadang gitu ya, terkadang itu teman-teman itu masih bingung gitu ya. Gimana sih cara memetakan karir orang ini punya potensi apa untuk kita naikkan menjadi apa misalnya ya, karena mereka punya beberapa orang nih di perusahaan itu atau di organisasinya, tapi mereka bingung loh bagaimana cara memetakan orang di dalam organisasinya untuk membuat karir manajemen. Nah, kalau dari Mama Lili itu ada tips kah terkait bagaimana memetakan orang-orang karir? Itu maksudnya kalau dari PPT ini tadi lihat itu mungkin paling masuk di identifikasi gitu. Nah, Oke. Nah, sebenarnya biasanya ada diidentifikasi kendala di kan situ. balik lagi ke di organisasi tuh mau apa yang jadi kriteria untuk identifikasi bahwa si karyawan itu dijadikan satu jadi pool ya, namanya talent pool gitu kan. Nah, kalau di best practice-nya biasanya kan pasti yang nomor satu akan disasar itu adalah satu misalkan kinerja yang sangat baik gitu kan. Orang-orang yang disasar itu pertama kali pasti itu dulu. Nah, kinerja yang baik, yang berikutnya apa? Kinerja baik belum tentu loh bisa menjadi leader, bisa menjadi untuk menggantikan di future leaders-nya. Atau mungkin juga ada juga yang punya punya kinerja terbaik, tapi dia nggak bisa, nggak mau gitu kan. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang identifikasi itu bukan hanya dari organisasi, tapi passion-nya dia juga gitu kan, ke arah mana. Nah, kriterianya biasanya kalau yang saya tahu itu adalah pasti, orang-orang yang let's say gini, penilaian itu nilainya tuh 1, 2, 3, 4, 5, yang paling bagus 5. Nah, biasanya orang-orang yang, di 4, 5 itu yang jadi pool kan, orang-orang yang 5 itu jadi pool. Nah, kemudian dari 4, 5 ini, dari angka yang 4, 5 ini, pasti kan nggak banyak ya, karena kan itu kan distribusi normal ya biasanya untuk kinerja. Kita saring lagi, yang punya potensi siapa sih? Nah, potensi ini kan luas ya. Nah, itu kan bisa diidentifikasi. Di organisasinya kita yang dinamakan potensi itu apa nih? Apakah kita mau anggap usia itu menjadi potensi, gitu kan? Menjadi potensi. Oh ya, pokoknya yang namanya potensi misalkan orang-orang yang di bawah umur 40 misalkan, ya. Ini agak berbeda ya, suksesor sama sama tadi ya, career management untuk talent gitu kan. Ini kita mau ngomongin, pooling gitu kan. Nah, dari situ kita juga bisa bisa saring lagi gitu kan. Dari hasil identifikasi kita ternyata orang ini tuh nggak mau ditempatkan di luar kota, nggak pengen lah, pokoknya nggak akan mau ditempatkan keluar kota. Padahal, objektifnya kita di organisasi pada saat kita membuat, si talent tadi, kita maunya orang ini bisa ditempatkan di luar kota gitu kan. Nggak matching kan? Nah, ini bisa juga menjadi kriteria, oh yang orang kayak gini nggak masuk. Nah, kriteria-kriteria itu bisa di-setting di masing-masing organisasi sesuai dengan tujuan masing-masing.
Nah, kalau misalkan memangnya sudah ada, kita bisa identifikasi siapa aja sih orang-orangnya. Nah, dari situ bisa didiskusikan yang tadi ya, step ketiga kan discussion. Diskusinya siapa yang mau jadi penentu bahwa orang-orang ini tuh yang kita prioritas untuk kita kembangin, yang kita untuk siapin, gitu kan. Oh iya, diskusinya sama CEO, sama leader teratas di unit kerjanya. Ya nggak apa-apa, mau kayak apa nge ngediskusinya, eee, harus juga punya plan gitu kan, diskusinya mau apa yang dibahas di situ. Membuat keputusan bersamakah bahwa orang-orang ini yang harus harus dikembangkan. Nah, HR di sini punya peran untuk memfasilitasi. Oh ya, kalau orang-orang ini memang bagus, punya potensi, juga mungkin perlu ada assessment untuk tahu strength and weakness-nya. Kemudian juga, mungkin juga untuk, ada penugasan, ada training, itu kan banyak hal yang kita bisa planning. Jadi yang namanya si career management itu nggak berdiri sendiri, pasti ngomongin ke planning, planning itu bisa jadi singgungan dengan manpower planning ya, gimana cara mengisi kekosongan di organisasi untuk di level tertentu. Ya paling tidak kalau misalkan nanti ada yang misalkan let's say, mau pensiun 3 tahun lagi untuk posisi posisi tertentu, untuk di posisi kunci. Dari orang-orang ini kita bisa cari kan, orang-orang ini mana yang paling cocok profilnya untuk menggantikan ke sana. Nah, kita mau bekalinnya kayak gimana? Apakah kita ada training, apakah kita ada coaching, apakah kita ada mentoring. Nah, biasanya planning-nya udah oke, misalkan tapi planning-nya dikasih ke orang gitu kan. Dikasih ke pihak ketiga dan pihak dalamnya itu nggak ada yang berusaha untuk coaching. Nah, di sini akan jadi miss. Karena kenapa? Orang di dalam kan yang paling tahu prosesnya kayak gimana, gitu. Seperti itu dulu Nuh ya, sambil juga mungkin ada kita Ada jawab pertanyaan? di kolom chat ada pertanyaan rupanya. Oh, Dari eh, Mbak Ari ya? Mbak Ari. Oke. Oh, pertanyaannya panjang, cukup panjang. Mbak Ari mau open mic kah? Mbak Ari ya, benar ya? Halo, Mbak Ari masih di sana? Oke, kalau belum bisa open mic, saya bacakan aja pertanyaan Mama Lili ya. Banyak karyawan senior yang usianya sudah mendekati usia pensiun, ya, dan manajemen skillnya sudah sulit untuk di-upgrade karena dasar pendidikannya yang kurang memadai dasar pendidikannya, ya. Lalu kami rekrut sarjana fresh graduate yang cepat beradaptasi dan cepat menguasai skill karena menilai kinerja mereka akhirnya sarjana yang fresh graduate itu menjadi lebih tinggi posisinya. Efeknya senior jadi frustasi karena merasa dia tidak akan bisa naik lagi karena tidak suka yang junior lebih maju, seniornya tidak mau bekerja sama dengan baik, bahkan cenderung membuat masalah. Lama-lama yang fresh graduate itu jadi tidak nyaman lalu resign. Bagaimana yang harus dilakukan? Harusnya kalau kita punya banyak senior yang sulit untuk di-upgrade dan memang pendidikannya minim dan kurang ingin belajar, yang membuat dampak yang kurang baik malah di organisasi. Ya kalau kayak begini kan mungkin, step awalnya, ini ya, melibatkan mereka juga untuk bicara ngomongin culture mengembangkan ya. Kalau di sini kita kan melihat bahwa, ya udah mereka nggak bisa diapa-apain, tapi pernah nggak ada sesuatu hal yang kita pernah lakukan untuk para senior ini untuk bisa menambah skill-nya gitu kan. Dan mungkin juga bisa melibatkan mereka juga ya, pada saat misalkan merekrut tujuannya buat kemana, di edukasinya bahwa ini kan untuk kepentingan organisasi. Karena gimana pun, harus ada mungkin persiapan ya untuk para yang senior ini yang menghadapi pensiun ya. Jadi disadarkan juga mereka juga harus siap bahwa suatu saat mereka akan digantikan, gitu kan. Nah, biasanya kan bicara komunikasi atau bicara gap itu, eee,
agak agak sering sih yang terjadi ya. Nah, kalau misalkan mau mau apa, mau dengerin, saya sebenarnya juga di Sinergia juga ada podcast mengenai gap generation ya. Jadi ngomongin apa, perkembangan kekinian mengenai the way of working, saat ini. Saya ngomongin mengenai, gap generation. Kalau nggak salah artikelnya juga ada ya, Wisnu ya, gitu. Nah, sama Mama sebenarnya Lili. masalahnya ujung-ujungnya komunikasi ya, ujung-ujungnya komunikasi. Musti ada yang bisa intervensi untuk bisa mengatakan bahwa, ya harus saling memahami diri gitu kan, saling tahu apa yang memang harus harus dilakukan. Jadi nggak kadang-kadang gini, nggak dikasih tahu objektifnya, tahu-tahu ada anak muda yang di-assign yang ternyata dikasih gajinya udah cukup tinggi menurut mereka gitu kan, dan udah mulai, apa ya, ngobok-ngobok unit kerjanya gitu kan, mau melakukan apa, tanpa ada komunikasi sebelumnya. Nah yang kasihan tuh sebenarnya kan si anak-anak fresh grade ini. Anak-anak fresh grade ini kan taunya, ya lu musti A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang di lapangan tuh nggak pernah nyampe nih komunikasi bahwa tujuannya anak fresh grade ini ada di sini buat apa sih? Dan apa, kadang-kadang mungkin belum disampaikan juga harapan dari manajemen untuk mereka mendampingi dari si fresh grade ini untuk apa? Untuk bisa, bicara hard skill ya, bukan soft skill yang mereka harus apa ya, harus dampingi si anak-anak fresh grade ini. Biasanya balik-balik ke arahnya sih ke komunikasi. Why-nya tuh nggak dapet gitu loh. Why-nya tuh nggak dapet dari si, para senior ini. Sehingga mereka merasa, "Ini gue mau diapain?" Gitu kan. Mau apa? Anak-anak muda ini mau ngapain? Saya rasa kalau misalkan message-nya clear dari organisasi dan itu juga, dari misalkan dari atasnya ya, dari manajemen atasnya juga ngasih arahan, saya rasa ini ya, saya rasa, nanti akan bergulir sih. Karena saya juga pernah ngerasain, jadi pada saat pertama kali saya masuk ke organisasi, itu dalam 1 tahun tuh, kita tuh anak baru, waktu lalu tuh saya baru kan saya dulu belum belum apa, belum belum punya gelar lah sarjana. Saya masih lulusan D1 masuk ke perusahaan, anggap di fresh graduate, walaupun udah punya pengalaman berapa tahun, eee, saya tuh minoritas gitu kan. Karena most likely di sana tuh orangnya senior semua gitu. Nah, yang menariknya di sini, kita tuh sebagai anak-anak fresh graduate atau anak-anak lebih muda dari mereka, saya tuh dikasih tahu culture-nya di sini kayak gimana. Kamu nanti akan berhubungan dengan orang-orang yang ya mungkin menurut kamu nggak akan bisa dirubah gitu kan. Yang mesti kamu lakukan adalah gimana caranya approach, tahu untuk bisa kasih kasih apa ya, kasih satu masukan yang mungkin caranya yang mungkin kamu mesti pikirin jangan sampai sangat frontal, tapi caranya itu very smooth gitu kan. Nah dengan kayak gitu saya tuh merasa dibekali gitu kan. Oh nanti saya akan berhubungan dengan para senior. Bener gitu kan. Pertama kali saya masuk saya suruhnya cuma fotokopi gitu kan. Suruh 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 fotokopi ke mana-mana, suruh minta tanda tangan gitu kan. Bagi saya bener nih dikasih, dibayar segini hanya untuk minta tanda tanganan fotokopi gitu kan. Tapi, dengan ada, ada message seperti itu, yang dilakukan oleh saya adalah proaktif gitu kan, proaktif. Saya melihat opportunity apa sih yang memang bisa diperbaiki di dalam proses. Dan saya menawarkan bahwa, "Pak, Bu, Mbak, Mas, aku ngelihat kayaknya Mas pulang malam hanya karena ini loh. Boleh nggak aku bantu? Aku punya cara mungkin bisa membantu Mas, Pak, Mbak, Ibu pulang lebih cepat. Masa sih kamu punya?" Gitu kan.
"Oh, kamu udah pengalaman berapa banyak?" Gitu kan. "Bisa Pak, nanti bisa saya bantu. Mau nggak saya kasih contoh dulu?" Ternyata approach itu masuk gitu kan. Nah, coba kalau misalkan saya nggak pernah dikasih tahu kalau, environment di lapangannya kayak apa, saya nggak akan pernah bisa masuk tuh. Karena cara saya akan sangat frontal. Ini masa kayak gini aja nggak bisa gitu kan. Nah komunikasi, balik lagi komunikasi. Nah kemudian juga dari pihak, atasan saya atau manajemennya saya dikasih tahu, seolah-olah kayak nitipin gitu kan, ini ya, ini anak baru nih, tolong ya diajarin, karena nanti dia itu akan saya tanya nih, dia bisa apa enggak. Mau nggak mau dia akan ngajarin, gitu. Jadi harus ada yang message nyampe di lapangannya. Kalau anak fresh graduate ditaruh di situ, kita kasih kasih apa, kita kasih tanggung jawab sama anak fresh graduate-nya. Tapi kita nggak pernah edukasi orang di lapangan, ini tuh siapa, perusahaan nugasin dia apa, dan kita minta orang di lapangan kayak apa. Nggak akan pernah bisa dapet. Itu sih pengalaman saya, Wisnu, untuk menjawab, Oke, thank you. Jadi dari kayak kalau nggak ini. ada komunikasi kayak ada gap-nya gitu ya, Ma? Gitu ya. Iya Kalau ada nggak ada iya komunikasi ya. iya. Mah, Terkadang ini tuh ada kan pertanyaan. terkadang tuh gini terkadang tuh gini, HR tuh suka ngelihatnya bahwa, "Wah, gue punya program bagus nih, gue jalanin." Tapi dia tuh nggak pernah coba ajak orang di lapangan untuk merasa take ownership sama programnya dia. Sehingga orang lapangan akan sangat resisten sama projeknya, gitu. Silakan Wisnu. Oke, thank you, Mama Lili. Nah, ini ada Pak Angga Eh, dari LD-nya Pak Mapan. Pak Gitu ya. Wisnu, saya boleh komen nggak nih dari jawaban Oh, boleh. Jadi dengan Ibu siapa ya? Ari? Saya yang nanya tadi, Mas Wisnu. Oh, boleh, boleh. Silakan, Bu Ari. Ya, Bu Lili, makasih penjelasannya. Kelihatannya memang begitu sih, sambil Ya, saya sama-sama. bayang-bayangkan yang terjadi, mungkin komunikasi itu yang kurang clear. Cuman pertanyaan saya lanjutnya gini, itu untuk mengkomunikasikan di lapangan, tujuannya kita punya MT dan sebagainya itu tugasnya manajemen di lini kan ya, bukan HR ya? Kerjasama sih, Bu. Jadi kalau saya dulu, kalau saya punya ini kebetulan di sini kalau nggak salah ada anak MDP-nya saya nih. Jadi saya tuh, eee, tapi udah puluhan tahun ya, MDP sekarang udah jadi, tim leader ternyata kita di tempat yang sama juga. Jadi kalau saya berbagi tugas, saya bikin program, saya akan presentasi sama sama, eee, manajemen lininya gitu kan. "Pak, Bu, saya punya program seperti ini. Tujuannya saya ini untuk mempersiapkan secara jangka panjang untuk mempersiapkan future leaders." Nah, bagiannya saya ini adalah bagaimana caranya saya bikin programnya, kemudian secara konseptualnya, kemudian cari orangnya, cara ngajarinnya, kemudian berusaha untuk ngedrive anak-anak fresh graduate ini untuk on track. Nah, bagian ibu ya, bapak ibu yang kasih tahu sama leaders-leaders. Kalau misalkan terjadi dispute apa-apa di lapangan yang nggak smooth, tugasnya bapak ibu karena yang jadi atasan kan, bapak ibu. Kalau saya kan tugasnya adalah membuat konsep, menyiapkan orangnya, dan kita hand in hand ya. Karena kita mau anak-anak ini yang kita rekrut berhasil karena anak-anak ini kan anak-anak pinter, anak-anak yang memang kita pilih, gitu kan. Nah eee, itu dan saya merasa, kerja sama itu yang dibutuhkan, nggak bisa sendiri, gitu kan. Mudah-mudahan ngejawab ya, Mbak Ani. Iya ya, terima kasih Bu Lili. Semoga ke depan bisa Ya lebih baik. ya. Memang proses Bu Ari, nggak akan bisa seperti membalikan tangan, apalagi di organisasi yang baru pertama kali mengenal ada fresh grade masuk, gitu kan. Itu sih.
Oke. Oke, thank you Bu Ari dan Mama Lili. Nah, tadi ada Pak Andra sebenarnya resen gitu. Tapi ini ada pertanyaan menarik ini dari Pak Andra, Bu. Mama Lili, sebelum jawab pertanyaan teman-teman yang lain ya. Karena ini sangat menarik pertanyaan Pak Andra, karena sampai ada 3 orang yang nge-like. Gitu ya. Ada yang ngasih jempol nih 3 orang. Gitu ya. Pertanyaannya gini, Di Mama atasnya Lili. ada loh. Iya. Sorry, sebelumnya ada loh Pak Teguh. Hmm. Pak Teguh juga ya. Oke. Pak Teguh juga ada pertanyaan. Mau start dari Pak Teguh dulu, Mama Lili? Terserah. Yang penting jangan kelewat aja. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Mama Lili. Saya izin lompat sedikit, Pak Teguh sama Pak siapa ini, ada satu lagi Pak Joko gitu ya, karena ini ada 3 like di situ. Bagaimana jika seseorang sudah memiliki potensi untuk naik jabatan, tetapi mereka sendiri tidak menyadari. Nah, ini kan pertanyaan menarik ya, Ma. Mau saya koneksikan ke Mama Lili. Ada nggak sih, Mama, tools untuk tahu bahwa orang ini kamu punya potensi A atau punya potensi B, untuk menyadarkan seseorang itu bahwa kamu punya potensi nih, gitu. Ada nggak Mama punya tools untuk menyadarkan itu? Oke. Itu Mama. Kalau dulu ya 3 tahun, aku tuh ada kenal satu tools. Jadi kalau dulu tuh mungkin saya lebih ke arah approaching dia ya, menyadarkannya tanpa ada fakta, tapi lebih ke arah membuat dia tuh percaya sama saya gitu kan. Tapi 3 tahun yang lalu saya belajar satu tools, itu bisa matain namanya motivational skill ya. Jadi motivational skill itu bisa memetakan apa yang memotivasi dia gitu kan, memotivasi dia dalam pekerjaan dan apa yang bisa dikembangkan dan apa yang menjadi burnout-nya. Jadi saya baru pertama kali. Saya akhirnya juga mengakses diri saya sendiri, kenapa sih saya bisa cukup lama di satu perusahaan, kenapa bisa mengerjakan pekerjaan ini gitu kan. Oh ternyata matching gitu kan sama motivational skill, ya. Nah itu juga cukup berhasil untuk menyadarkan orang tuh untuk, lu tuh punya kemampuan gitu kan, ya. Nah terkadang juga, seseorang itu juga yang tadi ya, punya talent tapi nggak punya passion. Jadi orang yang pengennya jadi spesialis tuh ada gitu kan. Jadi gini, kayak misalkan orang sales performanya bagus gitu kan. Saya melihat potensi dia bagus kalau jadi leaders. Tapi dia nggak mau jadi leaders. Begitu dipetain di motivational skill-nya memang bicara people, dia nggak mau gitu kan. Nah, ini ada kejadian juga kemarin, saya memetakan satu orang, dia orang spesialis gitu kan. Orang spesialis, udah ditunjuk, dia bagus, udah ditunjuk nih. Dia juga nggak sadar kalau dia tuh punya kemampuan untuk bisa ke division, ke level yang lebih tinggi. Kemudian dia merasa, "Aduh, aku tuh, burn out banget, Bu. Aku tuh ngerasa nggak mampu jadi, division head," gitu kan. Jadi leaders lah ya, jadi leaders gitu kan. Setelah kita petakan ternyata saya melihat gitu kan, melihat bahwa memang yang memotivasi dia adalah pekerjaan-pekerjaan individualis gitu, yang sangat spesialis, bukan individualis lah ya, individual kontributor gitu kan. Nah saya bilang sama dia, "Nah sekarang kan kamu sebagai individual kontributor tuh performance-nya, very excellent. Company melihat bahwa kamu punya potensi untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kenapa? Di organisasi itu kan kalau orang spesialis itu akan mentok gitu kan. Nah itu mesti diedukasi kan si employee-nya, akan mentok gitu kan. Nah sekarang kamu sendiri harus punya keputusan, kamu mau mentok atau kamu mau terus berkarir sehingga kamu menjadi, leaders. Nah kalau mau menjadi leaders, ada hal yang mesti kamu kembangkan, yang mungkin saat ini kamu nggak suka gitu kan. Nah caranya itu ya kamu mesti belajar gitu. Nah balik lagi, mereka tidak sadar karena mereka tidak tahu diri dia itu siapa. Makanya kalau di slide saya yang terakhir, yang saya Wisnu dikasih lihat si slide-nya, itu saya
di situ ada ada slide mengatakan bahwa kita tuh musti membuat mereka tuh sadar, karyawan tuh sadar, self awareness. Caranya apa? Identifikasi, ya. Caranya self assessment dulu. Tahu dia itu siapa. Ketika dia tahu siapa, kita tuh bisa mengembangkan opsi-opsi buat dia. Setelah kita mengembangkan opsi-opsi buat dia, ujungnya adalah fokus pilihannya mau yang mana? Yang tadi. Kamu mau terus jadi spesialis atau kamu mau jadi level manajemen? Karena kalau mau jadi level manajemen, soft skill-nya mesti jadi lebih porsinya lebih tinggi daripada technical skill-nya. Kamu karena akan mengelola orang gitu kan. Nah, ini yang metode yang saya pakai pada saat saya mengakses dengan tools yang saya punya gitu kan. Jadi di sini mereka akan disadarkan sehingga tidak ada lagi yang namanya tanggung jawab karir kan tanggung jawab perusahaan. Betul, perusahaan kasih kesempatan gitu kan. Dikasih kesempatan, tapi kalau misalkan dirimu nggak bisa matching yang tadi ya, passion sama talent kamu nggak matching, ya gimana kesempatan itu akan bisa ada gitu kan. Demikian, ya. Itu jawaban aku, Wisnu. Oke, Ma. Tadi aku penasaran, motivational skill itu tools apa sih, Ma? Sebenarnya aku bawa juga sih, benar. Iya, iya. Ini kelihatannya menarik tadi, Mama bisa memetakan itu. Mungkin bisa dikenalkan teman-teman di sini, yang dimaksud Mama dengan motivational skills itu tools apa sih gitu. Gini, ini tuh toolsnya tuh kayak gini ya. Kartu sih, sebenarnya kartu sortir. Kartu sortir dalam waktu 20 menit itu sebenarnya nyortirnya sebentar, 20 menit. Tapi kita bisa dapetin banyak banget untuk discussion ya sama coaching. Karena saya kalau pakai kartu ini tuh saya diskusi saya sama mereka bisa sejam setengah untuk gali ya. Jadi kayak kemarin ada orang pindah ke satu perusahaan, dia pengen jadi FVP level, Assistant Vice President, FVP level, gajinya pengen naik, udah kesampaian semua, kerjaannya sama gitu. Tapi dia masih nggak happy gitu kan. Setelah saya gali, ada hal yang nggak dapet di motivational skill-nya itu. Ternyata orang tuh kan terkadang hanya fokus ke pekerjaan. Misalkan di admin ya admin lagi. Dia tuh nggak pernah bisa tahu admin tuh kerjaannya apa aja sih, kegiatannya apa aja. Di motivational skill kita akan bedah lebih dalam kegiatan-kegiatannya tuh apa, sehingga pada saat kita tahu, dia di titik tertentu mungkin kalau sekarang bisa nih ngerjain, nggak masalah juga gitu kan, karena load-nya nggak banyak. Tapi begitu load-nya banyak, walaupun dia sangat mahir mengerjakan, dia itu bisa jadi burnout. Sehingga tidak heran kalau misalkan saya perlu healing, gitu kan. Anak sekarang kan, saya perlu healing, saya perlu cuti. Karena mungkin yang tadi, apa yang dia kerjakan itu bukan motivational skill-nya. Gitu. Seperti itu, Wisnu. Oke, Mama. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa kepoin nanti di Instagramnya Nodel gitu ya, terkait tools yang dipakai Mama itu ya. Kalau teman-teman tertarik, betul ya Mama ya? Ya. Nah, nanti teman-teman bisa DM di sana gitu ya. Nah, itu juga dimasukin websitenya juga sama teman-teman di Sinergia. Itu bisa teman-teman bisa intip di situ atau mau tanya-tanya tools yang dipakai Mama Lili bisa langsung ada di situ teman-teman. Silahkan yang pengen tahu tentang tools tadi ya, Mah. Oke, menarik, dan tools yang dipakai Mama itu sangat bisa membantu teman-teman untuk memetakan karirnya di organisasi. Wah, ini sepertinya pertanyaannya seru. Termasuk ada juga satu lagi sih sebenarnya. Oh, ada satu Ma? lagi sih. Ada namanya career value. Career value itu bisa memetakan. Jadi walaupun pekerjaannya sama, latar belakangnya sama,
belum tentu dia akan fit di satu job gitu kan, karena career value-nya beda. Karena career value-nya nggak sama Oke. gitu. Fit sama pekerjaan, tapi value-nya nggak sama dengan organisasi gitu ya, Pak. Betul. Nah, jadi itu berarti ada 2 tools yang bisa dipakai untuk tahu motivational skill-nya di areanya dia sama Toolsnya sih apakah value-nya. banyak, Wisnu. Oh, Toolsnya banyak. Ada 2 lagi, cuman saya spill-nya cuma 2 aja. Ada ini tuh occupational, ada occupational mantap. interest. Ini kerjaan yang kira-kira jadi aspirasi. Termasuk juga ngomongin ke retirement ya. Leisure and retirement tuh ada. Tadi kayak Pak Andi tadi Tuh. mungkin udah pensiun tadi, mungkin bisa pakai tools tadi retirement ya. Ketawa Pak Andinya itu. Bisa belajar Pak nanti Pak pakai tools itu Pak. Ya. Oke, nah ini Ya, harus punya sertifikat ya Mama Lili untuk bisa pakai itu. Wah, dan tanya Bu Nur Pak. Oke. Perlu Kalau sertifikat nggak? sebenarnya sertifikasinya ada. Sertifikasi itu lengkap dapatnya. Tapi ada juga yang mereka belajar hanya cuma 2 tools yang tadi ya, motivational sama career value, dan itu tidak tercertified. Karena kalau misalkan sertifikasi, certified itu dapat 2 certified, kayak saya itu dapat 2 sertifikasi dan international certification dan alhamdulillah ya, saya pernah dapat coach orang Singapura gitu kan. Karena global ya, udah global gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Itu Itu point sih. of view, bukan Pak Andi gitu. Bukan. Itu namanya Itu. nodel cut short, Pak. Nanti kalian boleh tanya kali spill di itunya, di boleh stalking di IG-nya, harusnya sih ada. Ya, itu. Ya, itu bisa. Itu sudah di drop IG-nya Pak Andi kalau mau intip-intip IG-nya tentang model card short gitu ya. Sepertinya seru pertanyaan Mama. Saya akan lanjut ke pertanyaan dari Pak Teguh ya Mama Lili ya. Sambil teman-teman tadi penasaran sama toolsnya seperti apa, bisa kepoin di Instagramnya Nodel. Sambil kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Izin nanti kita akan panjang sedikit 10 menitan nggak apa-apa ya Mama Lili, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang mostly belum terjawab. Mungkin pertama dari Pak Teguh. Ya. Di sini Pak Teguh izin nanya, tahap identifikasi ini bagaimana cara kita mengidentifikasi seorang selain dari kinerja, mengingat kesempatannya belum ada. Identifikasi tapi belum ada kesempatannya. Nah, itu yang pertama, Mama Lili. Yang kedua adalah ya, bagaimana kita melihat karir manajemen jika dalam suatu organisasi itu orang yang tepat dalam posisi yang tepat gitu. Oke. Yang pasti kan biasanya gini, kalau ngomongin kemungkinan aja terjadi, ini orang bagus gitu kan. Tapi ini nggak ada nih ya. Organisasi kalau misalkan manajemen jeli gitu kan. Gampang kok tinggal create structure, create project gitu kan. Untuk bisa membuat jangan merasa stuck gitu kan. Membuat merasa career exploration-nya itu di jembatan gitu kan. Nah, yang kedua, bicara ngomongin career management di dalam organisasi, in the right person is in the right position. Ya pasti yang tadi ya, mesti ada proses assessment, kemudian menggali juga aspirasi dia seperti apa, sehingga pada saat kita menempatkan orang, kayak tadi aku misalkan pakai tools-nya motivated skill, kita menyadarkan gitu. Ya kalau misalkan lu mau berkembang karir tapi lu nggak mau ngurusin orang ya gimana ya, gitu kan. Ya pasti mentok, nggak akan ada yang namanya spesialis itu level yang sejajar misalkan ke level VP level misalkan gitu kan. Nah itu kan mesti diajak ngobrol ya, dan kemudian mesti digali, bukan hanya kebutuhan organisasinya tapi juga dari merekanya. Nah terkadang malah saya juga akan melihat begini, dari personality-nya, dari kondisi timnya gitu kan. Ini orang bagus,
Tapi dia kalau ditaruh di situ pasti nggak akan tahan karena orang-orangnya di situ sangat dominan. Dia akan suffer. Apa yang bisa kita lakukan organisasi? Apakah kita akan backup terus atau kita nggak akan taruh orang di situ? Karena bisa kita tahu bahwa dia punya burnout areanya tuh misalkan let's say apa untuk mediasi misalkan kayak gitu. Apakah kita mau taruh di situ? Dia nih bisa, tapi apakah kita mau taruh di situ? Nah, itu kan proses tadi yang tadi, assessment, identifikasi, kemudian proses untuk diskusi. Nah, makanya kenapa HR, manajemen lini, kemudian juga ada yang pihak yang bisa melihat dari sisi yang lebih objektif untuk bisa memastikan bahwa orang ini memang posisinya tepat. Dan itu mesti dipantau ya, apa yang terjadi, apa yang mesti dibekali buat dia. Jadi bukan hanya, "Oh ini orang cocok, taruh udah selesai tinggalin." Enggak gitu kan. Itu. Oke, Oke, kira-kira thank you, mudah-mudahan Mama Lili. menjawab ya, Pak Teguh. Semoga menjawab Pak Teguh ya. Nanti kalau belum menjawab ada pertanyaan, ada tambahan, boleh drop di kolom chat lagi. Saya lanjut di pertanyaan selanjutnya, Pak Mama Lili ya. Ini ada dari Pak Joko Raharjo. Untuk program suksesi sebaiknya prosesnya berapa tahun? Ini udah berbicara proses ini, Mas. Setahun, 2 tahun gitu ya. Mempertimbangkan gap generasi, kemauan belajar, dan proses transfer skill. Jadi ada 3 pertimbangan. Mempertimbangkan gap generasi, kemauan belajar, dan proses transfer skill. Perlu berapa lama? Ya, kalau berapa lama itu kan relatif, tergantung apa orang tersebut yang kita udah tadi masuk di pool itu berapa. Saya tuh pernah grooming anak fresh grade untuk jadi manajer tuh 4 tahun tuh ada. Pernah, gitu kan. Kemudian ada juga memang grooming dari fresh grade jadi level. Jadi saya ada satu bukti fresh grade saya didik, kemudian ada pengembangannya, ada trackingnya, dan sekarang ada di satu level di bawah direktur. Berapa tahun ya? Berapa ya? Tunggu, saya recall. Kalau nggak salah itu hampir 18 tahun. Karena jenjang di perusahaan kami kan cukup panjang ya. Itu 18 tahun sampai satu level di bawah direksi, gitu. Nah, makanya relatif gitu kan, relatif. Seperti waktu saya masuk langsung jadi sub branch manager, itu waktunya itu cuman berapa ya, 9 tambah nggak sampai 2 tahun saya jadi sub branch manager, waktu dari pertama kali masuk. Makanya balik lagi tergantung suksesi itu, makanya di proses identifikasi, di proses diskusi. Biasanya di tempat kami itu, dulu tuh di tempat kami, di tempat yang sebelumnya ya, yang sekarang juga melakukan yang sama, kita mesti ngukur readiness gitu kan. Readiness-nya anak ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Itu yang mesti kita identifikasi juga. Kalau 3 tahun, apa yang mesti kita siapkan? Atau misalkan dia harusnya ready-nya 3 tahun, tapi kebutuhannya mesti 2 tahun. Kita akselerasinya kayak apa? Itu sih jawaban saya untuk Pak Joko. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab Pak Joko, gitu. Boleh nyambung nggak ya? Oh, boleh, silakan. Ini Pak Joko ya? Iya, saya Joko. Selamat malam. Iya, silakan Pak, mangga. Pertanyaannya adalah, anak-anak sekarang itu cenderung kan mau cepet-cepet nih. Sehingga kadang-kadang baru setahun, 2 tahun pindah, setahun, 2 tahun pindah. Itu gimana cara menahannya begitu loh. Itu yang jadi problem, sehingga kadang-kadang di perusahaan kami itu kayaknya kita jadi perusahaan training nih, udah dilatih beberapa tahun, dia mampu, bisa, diambil orang lain.
Itu kan salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi gimana ya, Mama Lili? Oke, dipanggil Mama juga saya. Boleh kan saya panggil Mama juga? Oh boleh, boleh. Kayak Mama Dede jadinya. Oke, Pak Joko, itu problem yang sama. Kita juga pasti sama, gitu kan. Tapi yang dapat dilakukan adalah sebenarnya exploration tadi ya. Kita bisa bukan interview sih, karena lo aspirasinya apa sih, gitu kan. Nah, terkadang proyek-proyek kecil, kemudian kesempatan dia belajar yang lain, kayak misalkan kita menyediakan portal-portal untuk belajar itu mudah. Karena kan anak-anak sekarang tuh cepet bosen, haus, merasa kita belum deep gitu kan, tapi dia mau lagi yang lain, ya udah kasih aja gitu kan, kasih. Kalau yang pernah dilakukan adalah, "Ayo kamu mau belajar apa, saya kasih nih aksesnya, silakan belajar," gitu kan. Kalau memang kamu merasa kurang, silakan kita ideation. Kadang-kadang saya gitu, kita ideation aja, "Kamu punya ide apa?" Oke. "Kamu punya ide apa? Apa menurut." Jadi dikasih satu room untuk mereka kayak show off ya. Anak-anak sekarang tuh kan butuh itu, butuh kayak bikin project, nanti celebration sedikit gitu kan. Dianya, merasa muncul, merasa kayaknya gua dimasukin ke, misalkan ya, ke IG-nya perusahaan karena saya melakukan, wah bangga bener ya gitu kan. Itu yang approach yang pernah saya lakukan sih, Pak. Jadi, kalau mau dibilang, kalau pas yang di tempat kita bukannya nggak ada juga gitu kan, ada yang namanya anak seperti itu ya, karena balik lagi, apalagi kan organisasi udah cukup besar, sangat besar, kita kan ngandelin leaders juga kadang-kadang, nitipin tapi mereka nggak open gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kasih kesempatan atau ide-ide yang, anak-anak muda itu untuk melakukan ideation, project improvement, mereka tuh akan ngerasa, apa ya, akan ngerasa, "Oh ini gua di-notice ya, oh ini ternyata idenya saya tuh didengerin ya." Bukan hanya kita ngasih edukasi, tapi kita juga minta mereka, gitu kan, minta mereka untuk kasih kontribusi. Sehingga mereka merasa dilibatkan, merasa dapat kesempatan, gitu kan. Sehingga pada saat kita tahu mengidentifikasi tadi, diskusi dengan mereka, kita tahu aspirasi dan passion-nya dia kemana, kita bisa pakai kok. Jadi terkadang nih, kayak misalkan aku di HR, nggak nggak apa, tidak tertutup kemungkinan anak-anak yang anak-anak yang masih muda itu punya passion yang karena kan dia kerjanya admin gitu, yang bukan admin, misalkan senangnya, senangnya ngomong, senangnya tampil gitu kan, ya nggak apa-apa, kita masukin ke project apa, kalau ada acara, ya udah dia suruh jadi MC, dia suruh jadi kepanitiaan atau misalkan, "Ayo, ini ada program engagement, kamu ada ide nggak?" Gitu kan. Terkadang saya gini, meeting bulanan saya kasih ke mereka yang anak-anak ini, "Gua mau meeting setiap bulan dengan alanya kalian ya. Silakan kasih tahu saya meeting seperti apa yang paling menyenangkan buat kalian dan informasi apa yang kalian butuhkan pada saat meeting." Dan itu ternyata, apa ya, menyenangkan buat mereka gitu. Mereka dikasih untuk nggak hanya rutin, merasa terlibat. Sehingga karena dia mikir sama project, mikir sama ide-ide, mereka nggak kepikiran buat interview di tempat lain. Kurang lebih gitu Oke. Pak Joko, kalau pengalamannya saya. Wah, menarik itu Mama Lili tadi, mengajak mereka untuk lebih banyak berpikir refreshment, untuk berpikir bagaimana bentuk meetingnya dan informasi apa yang teman-teman perlukan saat meeting. Itu
insightful banget. Ini sepertinya masih itu banyak pertanyaan Mama Lili gitu ya. Izin lagi ini sebenarnya agak mundur sedikit nggak apa-apa ya Mama Lili ya. Dan teman-teman gitu ya. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Irwan. Pak Irwan izin bertanya, bagaimana melihat suatu perusahaan gitu ya yang sudah memiliki karir manajemen dan tertata baik gitu ya. Apakah bisa terlihat dari struktur opini ya apakah bisa terlihat dari struktur organisasi opini yang saya tahu dan alami rata-rata struktur organisasi yang dibuat berdasarkan kondisi saat itu yang sedang berjalan. Terima kasih. Jadi struktur organisasinya masih yang sedang berjalan, mungkin belum yang future itu Mama Lili yang dimaksud sama Pak Irwan. Pak Irwan ya. Jadi poinnya menanyakan, sorry ya, apa tadi ininya aku habis. Oke. Bagaimana melihat suatu perusahaan yang memiliki karir manajemen dan tertata? Melihat suatu perusahaan dan tertata dan melihat. Oke. Ya. Yang pasti kalau karir manajemennya bagus, mereka juga punya keberanian untuk kasih posisi penting itu di usia yang muda ya, itu satu. Yang berikutnya itu pasti ngelihat kalau cukup banyak anak muda di organisasi itu secara kasat mata kita ngelihat apa ya, culture atau drive-nya tuh sangat energik ya, gitu. Jadi kalau dilihat dari struktur organisasi mungkin akan lebih flat ya biasanya, nggak terlalu birokrasi gitu. Jadi semua orang, saya tuh pernah bikin organisasi, saya bilang silakan bersaing secara spesialis karena kalian adalah orang-orang spesialis kebenaran industrial relation. Saya open semua report ke saya, gitu kan. Dan saya acknowledge kamu sebagai apa? Sebagai individu karena punya skill, punya kemampuan di industrial relation, gitu kan. Dan itu menarik. Walaupun anak-anak muda, mereka merasa saling berkompetisi, mereka dikasih kesempatan untuk jadi spesialis, untuk naiknya juga lebih punya kesempatan tanpa ada kotak bahwa harus jadi leaders gitu kan. Itu kan bisa di-create gitu. Yes. Ya. Thank you Mama Lili gitu. Nah, ini nanti saya akan batasi sedikit di pertanyaan terakhir ada di Pak Galaxy A6 ya, karena masih ada beberapa pertanyaan sebelum Galaxy A6 gitu ya, karena kita sudah lewat lebih hampir 10 menit teman-teman dari waktu, nggak apa-apa kita spend waktu sedikit ya, karena masih ada 3 pertanyaan sepertinya, ada yang japri saya 1 soalnya. Mama Lili gitu. Nah, sebelum ke situ ini nanti ada pertanyaan. Jawab dulu Pak Hendra ya, yang sertifikasi iya, Pak Hendra, online, Mama Lili. online betul. Sama offline juga ada Pak. Nah, oke. Nanti Pak Hendra bisa tanya-tanya terkait tadi program sertifikasinya di WhatsApp link WhatsApp yang sudah di-share sama teman-teman admin. Mungkin nyambung juga sama tempatnya Bu Nur, Mama Lili. Itu ada Mama Lili ajarin cara pakai kartu motivasi. Oke. Kartu motivasi nanti japri aja ya. Iya, nanti Mama Lili bisa tanya gitu ya di WhatsApp gitu. Sesinya juga cukup panjang ya gitu kan. Ya, oke. Kita lanjut ya Mama Lili ya. Bagi teman-teman yang mau belajar kartu motivasi di model Cardshot bisa langsung colek-colek di WhatsApp yang sudah di-sharing sama teman-teman admin dari Sinergia gitu ya, dari Mas Novel sama Mas Rio. Nah, saya akan lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Ori HRD ya, dari Pak Ori nggak ya, Pak Ori HRD gitu ya. Nah, berapa lama sih idealnya karir seseorang dalam satu posisi, Mah? Apakah jika seseorang dengan karir yang sama di posisi staf bertahun-tahun bisa dikatakan tidak berkembang? Harus seperti apa? Tidak terbilang bagus untuk promosi, tapi dipindahkan juga masih belum sesuai. Dipromosi nggak bisa, dipindah juga nggak mampu, Mah. Nah, promosi sebenarnya kan nggak bisa jadi gini. Kalau saya biasanya dulu tuh bikin peta ya.
Misalkan dari satu posisi ke posisi yang lain itu kira-kira berapa tahun, gitu kan. Deal-nya gitu kan. Kalau misalkan dalam kondisi dia tiap tahun excellence gitu. Nah, kemudian bukan berarti setiap orang serta-merta promosi gitu aja kan. Ya, balik lagi organisasinya itu berkembang atau enggak. Kalau organisasinya berkembang, otomatis kesempatan organisasi untuk struktur organisasinya kembang lagi itu kesempatannya sangat 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 ada kan. Kayak yang tadi saya bilang, dalam 4 tahun saya bisa grooming anak fresh graduate jadi manajer. Kesempatannya ada kok. Dalam 1 tahun saya mesti buka cabang 100, pimpinan cabangnya juga availability-nya ada gitu kan. Dan kemudian anak-anak di depan ini juga bagus gitu. Ya udah celok di situ. Tapi ada nggak sih pada saat siklus tertentu pembukaan cabang nggak terlalu besar gitu kan. Kemudian yang terjadi apa? Ya mungkin anak-anak yang bagus ini nggak akan bisa cepat gitu karena organisasinya itu nggak cabangnya nggak ada gitu kan. Tapi kita bisa melihat objektif organisasi untuk bisa speed up di bisnis tertentu, kita butuh orang nggak untuk mungkin kita bisa ambil dari orang-orang ini. Jadi bicara penempatan strategik orang karir manajemen itu mesti align ya sama perkembangan organisasinya. Nggak bisa HR sendiri gitu. Makanya kenapa perkembangan yang tadi saya bilang di muka, yang pertanyaannya Pak siapa tadi? Yang pertama jawab Pak siapa? Maaf ya, lupa. Apa? Pak Andi ya. Nah, yang namanya HR sebagai strategic partner itu jadi apa? Jadi sangat relevan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tahu ke depannya bakalan, oh, wah ini mesti kita juga bisa challenge gitu kan. Mau naikin omset misalkan 2 kali lipat. Emang ada apa? Ada inisiatif apa yang mau dilakukan? Oke, kemudian, oh kita mau bikin produk begini, oke. Itu ada streamline baru nggak? Jadi HR itu juga mesti ngerti bisnis proses yang ada di perusahaan ya. Sehingga kita bisa kasih insight dari sisi orang yang kita tahu, kita tuh udah mulai kayak main catur sambil diskusi. Oh kayaknya orang ini bisa nih. Kalau kalau bisnisnya mau berkembang ke sini, kita bisa taruh orang ini nih di sini. Nah itu yang jadi bahan kita untuk diskusi ya, itu. Jadi yang namanya apa ideal belum tentu juga pas di satu organisasi karena sangat relatif. Itu Wisnu jawabannya. Oke, thank you, Mama Lili. Semoga menjawab ya, Pak siapa ya? Pak Ori dari HD ya. Nah, ini ada yang japri saya, Mama Lili. Ada namanya Pak Octavianus Dwi, ya. Bagaimana cara menghadapi tantangan atau kesulitan dalam memimpin karyawan dalam kondisi dan disegani oleh karyawan? Oke. Sebenarnya kalau mau kayak gitu ya, mereka tuh biasanya tuh cuman mau didengar dan mau diwongke, itu pertama kali. Didengar dan diwongke, Mah. Denger dan mau diwongke, itu yang pertama kali. Yang berikutnya, kita kasih clear direction, mau kemana, kemudian reward punishment juga clear. Itu sih kalau tips ininya ya. Diwongke, didengar, reward punishment clear, terus direction-nya clear. Gitu ya, Mah. Nah, terkait reward and punishment, Mah. Ini mungkin nyambung ke pertanyaannya Pak Galaxy 6. Ada 2 yang dicari di perusahaan. Kepuasan dari sisi gaji dan suasana kerja. Ada feedback terkait itu? Gaji mah nggak ada yang bisa puas. Dikasih berapa juga nggak akan puas. Selama saya ngikutin employee engagement survey,
namanya apa, compensation benefit selalu nomor 3 teratas gitu kan. Tinggal kita positioning mau kayak apa gitu. Dan komunikasi itu yang mesti dijelaskan sih, balik lagi komunikasi. Jadi kalau dari sisi gaji, biasanya saya kasih tahu bahwa kita tuh organisasi kita tuh dengan kompetitor tuh kayak apa. Kita ada di middle atau memang mau positioning-nya kayak apa. Itu yang penting nomor 1. Yang berikutnya juga, kita bisa jelasin sama kadang-kadang gini, ada nih anak buah aku pernah ada yang, "Bu, saya mau resign, gaji sana lebih besar," gitu. Ya udah lu petain aja sama gue sini detailin, gitu kan. Dari compensation benefit gitu kan. Nah, dia lupa kalau apa, kalau di-compare dalam 1 tahun itu ternyata dengan kenaikan berapa persen yang dia terima saat ini, gitu kan. Kalau di setahun kan itu jauh, karena kita misalkan dapat THR-nya di 2,5 kali gitu kan, atau 2 kali gitu kan. Ternyata di sana cuman THR cuman sekali. Atau misalkan ada benefit lain nih, kita bisa ambil dari situ juga gitu. Biasanya saya compare tuh head to head sama yang mereka ditawarin sama yang kita. Ya udah lu mau ke sana, sekarang anak lu 2, lu di sana kagak dapet asuransi kesehatan. Di kita dapet. Dengan gaji kenaikan segitu, lu yakin anak lu masih kecil, lu mau pindah ke sana? Balik lagi komunikasi ya. Dan kemudian bicara ngomongin gaji gitu kan. Saya nggak puas sama kenaikan gaji saya gitu kan. Nah, setiap kenaikan gaji biasanya saya akan selalu declare ya. Nih, teman-teman, kita nih secara organisasi kenaikan gaji sekian persen rata-rata. Karena kita performanya sekian, kenaikan gaji rata-rata di unitnya kita dapat sekian. Karena nggak bisa juga seperti sosialis semua naik gaji sama, dan saya juga mau encourage semua orang untuk apa, untuk bisa kasih kontribusi ya yang terbaik. Jadi saya juga akan kasih kontribusi, kasih bonus dan kenaikan gaji yang bagus untuk yang punya performance bagus. Kalau yang nggak bagus, saya cukup tega kasih 0. Nah, dari situ orang akan melihat dari sisi kepuasan, "Oh iya, saya tuh di-acknowledge ya, saya tuh diakui ya, kalau saya tuh bagus, saya akan dapat gaji di atas rata-rata." Gitu. Ya kalau misalkan dari sisi itu, tapi balik lagi komunikasi. Tapi kalau yang namanya orang itu nggak akan puas, mau dikasih gaji berapa juga nggak akan puas, ya. Balik lagi dikasih pengertian, mengenai, sistem penggajian atau sistem, gaji yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau suasana kerja itu udah pasti ya, kalau nggak kondusif, udah jauh-jauh dia kerja, perlu perjalanan, perlu effort untuk berangkat, sampai di kantor suasana kerjanya nggak bagus, nggak enak, mana dia mau bisa produktif, gitu kan. Jadi HR juga perlu perlu alarm ya, kalau misalkan ada biasanya nggak tahu di teman-teman ada exit interview nggak? Atau ada employee engagement survey nggak? Atau satisfaction survey lah, entah itu apa. Sebenarnya untuk apa? Untuk dapetin info tuh di lapangan kayak apa. Nah, kalau saya, itu biasanya saya punya komunitas. Karena saya senang olahraga, saya senang ngumpulin anak-anak buat olahraga. Dari situ saya suka dapat banyak informasi. Oh, unit ini begini. Nah, dengan begitu, kita bisa cek sama atasannya. Apa sih yang terjadi di situ? Atau kita bisa cari tahu. Sehingga kita bisa address yang namanya apa, suasana kerja kita bisa perbaiki. Itu sih kalau dari Oke, aku. thank you Mama Lili. Sepertinya kalau ini kita diskusinya itu bisa sampai besok pagi nih, gitu ya. Kalau diterusin gitu. Saya nggak pulang. Karena iya, makanya Mama Lili nggak pulang, bisa jadi di situ gitu ya. Nah, karena Mama Lili sudah prepare ya untuk pulang dari kantor ya.
Thank you teman-teman yang sudah meluangkan waktu lebih join di sini. Thank you pertanyaannya gitu ya. So teman-teman kalau tadi masih ada yang ngepoin tentang model card sort gitu ya. Di sini saya juga akan sharing gitu ya terkait tools, free toolsnya atau free ebooknya dari model karir card short. Teman-teman bisa cari tahu tentang kondisi timnya dan dapat solusinya untuk mengatasinya dengan membaca ebook ini. Ini gratis, teman-teman bisa download gitu ya. Gimana cara downloadnya? Nanti bisa teman-teman akses di kolom chat gitu ya. Nanti akan dibantu sama Mas Noval untuk drop linknya gitu ya. Silakan nanti dilihat di kolom chat. So yang selanjutnya teman-teman juga kalau di kami di Sinergia gitu ya, setiap bulan kalau teman-teman ini yang saya tahu ini teman-teman semua hobi belajar karena sampai saat ini pun ada 76 orang yang masih bertahan di jam 9 ini. Kami setiap bulan juga ada pembelajaran menarik di live online training kami setiap bulan di HCA Online Mentoring Program. Teman-teman bisa dapat pembelajaran menarik di sana. Gimana caranya? Nanti bisa kontak-kontak di link di bawah ini gitu ya. Ya, di situ ada di drop gitu ya. Silahkan kontak-kontak di situ gimana caranya untuk pembelajaran ini. So, thank you teman-teman yang udah join malam hari ini. Itu beberapa informasi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman gitu ya. Terima kasih Mama Lili yang sudah meluangkan waktunya gitu ya, sampai malam-malam masih stay di kantor gitu ya. Appreciation. Thank you juga teman-teman yang sudah hadir di sini. So, see you teman-teman semuanya, Bapak Ibu, hati-hati di jalan yang masih di kantor. Selamat beristirahat ya udah sampai rumah. See you semuanya di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dadah Pak Andi, gitu ya. Dadah Pak Joko dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Mama Lili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Thank you, Mom. This one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. 'Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the Terima kasih Bapak Ibu. pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over,
teman-teman. Got a long list of ex-lovers. Izin kami remove ya. I'm insane. You know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless. With a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane, but I got a blank space, baby, and I'll write your name. Hai Ci. Halo Bu Amel. Yuhu. Hai. Thank you Hai, ya. hai. Sama-sama. Last minute. Kamu online dari rumah apa di kantor? Masih kantor Bu Mama Orang Lili. nggak keburu lah. Masih kantor. Masih tinggal sendiri. Bagus, karyawan teladan. Terima kasih banyak Mama Lili, Bu Amel. Sudah datang melipir. Iya. Thank you Mas Wisnu, Bu Lili, Bu Amel. Terima kasih Noval. Ya, Oke. oke. Konversinya Boleh ya, bagus pulang loh. ya, boleh ya. Konversinya bagus kan? 72%. Bagus banget Banyak Bu. yang nanyain nih. Bagus banget, Lewat chat heran. Model, iya. Tadi enggak 70 Bu, paling tinggi itu aku lihat 89. 77. Iya, maksudnya 89. kamu karena yang daftar kan 100 lebih. Jadi 110. persentase kehadiran itu konversinya bagus, 72 tadi dihitung sama siapa? Habib ya. Oh. Ya. Gitu. Jadi Mantap. ya berarti Itu ya. topiknya bagus. Mantap. Bagus banget Kebetulan malam ini, saya Bu. bawa karena tadinya mau coaching orang. Oh iya, aku mau bawa ke Paranggon itu lupa. Oke, Dika udah sampai Jakarta ya? besok masih di Oh, rumah. Besok. Saya juga masih di rumah orang. Di rumah orang. Iya. Ya udah pulang Luci. Ya, gua Oke, mau kalau pulang. gitu Mama Lili hati-hati di jalan. Karena Noval, minggu- makasih minggu banyak. depan soalnya Hati-hati. mau coaching juga. Thank you. Ya, thank you. Oke. Yuk, Wisnu, Thank you, Novel. Noval, Bu Amel, Thank you. Mama Lili hati-hati di Bye. jalan. Noval, terima kasih. Nanti Iya, Bu. kalau meeting produksi cari yang jadwalnya aku bisa ya.